I found and lost to the war, shot me dead. I was lost and I said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Perdana Kusuma dari kelas A 3A Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina, Kota Batam ya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau sekaligus menjawab soal UTS Grafika Komputer. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Mutiara Ayu Mawada Eskom. Lanjut, adapun materinya itu apa itu grafika komputer yang pertama, yang kedua itu bagian dari grafika, dan 3 bidang yang ketergantungan dengan grafika, dan penjelasan tentang perbedaan pixel, resolusi, dan intensitas. Dan yang keempat, mengapa mengelola citra berbeda dari grafika komputer. Mengapa disebutkan pengelolaan citra berbeda dari grafika komputer. Yang keduanya itu perbandingan unsur keduanya. Yang kelima itu sebutkan minimal 8 contoh penerapan grafika komputer serta kegunaannya. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu apa itu grafika komputer. Penjelasan grafika komputer, tujuan dan manfaat. Nah, grafika komputer merupakan bagian dari ilmu komputer yang berhubungan dengan proses pembuatan maupun manipulasi gambar visual secara digital. Grafika komputer mempunyai bentuk sederhana, yaitu grafika komputer 2D atau 2D yang selanjutnya dikembangkan menjadi grafika komputer 3D. Nah, kita pastinya udah tahu ya apa itu 2D dan 3D. Image processor atau pemrosesan citra, dan pattern recognition atau pengenalan pola. Didefinisikan bahwa grafika komputer adalah suatu proses untuk menciptakan sebuah gambar berdasarkan dari deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung dalam gambar tersebut. Grafika komputer merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata atau realis. Tujuan grafika komputer, yaitu tujuan grafika komputer menghasilkan gambar atau citra, lebih tepat disebut grafik atau picture, dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Primitif geometri tersebut membutuhkan adanya data deskriptif yang digunakan untuk melukiskan elemen-elemen gambar. Data deskriptif meliputi koordinat tingkat panjang garis, jari-jari, lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Dan adapun manfaat dari grafika komputer yaitu yang pertama, di bidang pendidikan. Grafika komputer pada pendidikan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata, dapat melalui PowerPoint atau software lainnya gitu. Yang kedua itu ada di bidang hiburan. Tidak memungkiri pada sekarang ini semua acara hiburan di televisi banyak menggunakan grafik komputer. Mulai dari film kartun, iklan di TV, dan sampai acara sinetron sekalipun sudah diselipi oleh grafik komputer. Grafik komputer di sini berupa efek animasi yang dapat membuat film semakin menarik dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang perancangan. Pada bidang perancangan, grafika komputer digunakan untuk membuat berbagai desain dan model objek yang akan dibuat. Misalnya digunakan untuk mendesain suatu arsitektur bangunan, desain kendaraan, dan lainnya. Menggunakan software desain grafis seperti AutoCAD, semuanya akan berlangsung secara mudah dan lebih spesifik dalam perancangan yang akan dibuat, memperkecil tingkat kesalahan sehingga akan menghasilkan suatu model yang sama seperti aslinya gitu. Nah, adapun yang bagian kedua itu tadi bagian-bagian dari grafik komputer dan 3 bidang yang ketergantungan dengan grafika komputer. Nah, bagian-bagian grafika komputer sendiri yaitu geometri, itu seperti menggambarkan permukaan bidang. Yang kedua, perenderan, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Yang ketiga itu ada animasi,
memanipulasi gerakan. Yang keempat itu ada pengambilan citra, pengambilan dan penyuntikan gambar. Nah, 3 bidang yang ketergantungan dengan grafik komputer yaitu modeling. Yang bidang pertama itu modeling. Modeling atau pemodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Pemodelan objek 3D dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis. Gambar-gambar geometris tersebut disebut di wireframe. Secara umum, pemodelan geometris dapat diartikan sebagai yang pertama, memotret objek nyata dan lalu mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. Nah, jadi objek nyata itu dijadikan sebuah objek virtual gitu. Menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Yang ketiga, jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi. Gitu. Yang bidang yang kedua itu adalah dari bidang rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Maaf. Yang ketiga itu ada bidang animation. Dari bidang animation, animasi sendiri adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam maupun gerakan objek-objek lainnya gitu. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan film-film yang bersifat banyak gerak. Dengan adanya animasi komputer maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang terkadang cukup sensasional. Itu tadi yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 3. Perbedaan pixel, resolusi, dan intensitas. Nah, kita langsung aja ke perbedaannya langsung. Pixel itu merupakan titik warna, sedangkan resolusi merupakan tingkat kerapatan pixel atau jumlah pixel. Itu resolusi. Dan intensitas merupakan jumlah warna yang digunakan. Nah, jadi dari 3 perbedaan tersebut masih kita bisa lihat dalam ketiga perbedaan tersebut mereka masih terkait satu sama lain. Itu misalnya kita ambil dari intensitas. Intensitas merupakan jumlah warna yang digunakan. Nah, kita balik ke pixel. Pixel itu merupakan titik warna atau titik sesuai dengan inci, ya. Resolusi merupakan tingkat kerapatan pixel. Nah, pixel sendiri itu titik warna dan intensitas itu jumlah warna yang digunakan. Jadi masih terkait satu sama lain gitu. Ya harus terkait sih sebenarnya. Oke, lanjut. Yang keempat itu pengolahan citra berbeda dengan grafika komputer dan perbandingan unsur keduanya. Ini sebenarnya mengapa pengolahan citra dikatakan berbeda dengan grafika komputer dan perbandingan unsur keduanya ini di penjelasannya. Nah, perbedaan antara grafik komputer dengan pengolahan citra adalah dalam grafik komputer dilakukan proses untuk menghasilkan suatu gambar dari awal dan menggunakan komputer. Bentuk sederhana dari grafik komputer adalah grafik komputer 2D atau 2D, kemudian bergambar menjadi grafik komputer 3D. Pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Itu tadi contohnya itu membuat citra realistik untuk seni, game komputer, foto, animasi, dan lain-lain. Sedangkan pengolahan citra itu gambar diinput ke dalam proses pengolahan citra. Gambar yang sudah tersedia sehingga mudah diinterpretasi oleh manusia atau komputer dengan melakukan transformasi suatu citra menjadi citra baru yang lain. Nah, itu tadi perbedaan antara grafik dan citra, grafik komputer dan citra. Nah,
dapat disimpulkan bahwa kalau grafik komputer itu sesuatu yang dibuat dari awal dengan menggunakan komputer atau dengan menggunakan device apapun, yang penting itu dibuat dari awal seperti menggambar, merancang semuanya itu. Sedangkan kalau citra itu gambar yang udah jadi, gambar yang diinput ke dalam proses pengolahan citra gitu. Pengolahan citra maksudnya kayak kalian mengedit satu foto itu udah citra dan kalian mengeditnya gitu. Itu menurut saya pribadi ya, mengeditnya menjadi gambar yang lebih bagus gitu, lebih ya dapat nuansa-nuansa yang kalian inginkan, seperti nuansa action, gambarnya dibuat agak gelap gitu. Itu namanya perbedaannya tadi ya. Kalau grafika komputer itu itu pembuatan dari model dari awal, kayak merancang 3D apa segala macam, 2D atau menggambar. Yang sedangkan citra itu ya gambar udah jadi lalu diperindah maksudnya gitu. Nah, diedit lah. Itu menurut saya pribadi ya. Dan unsur dari kedua hal tersebut yaitu citra berunsurkan lokasi, ukuran, bentuk, bayangan, nada, warna, terstruktur, pola, tinggi atau kedalaman, dan situs atau situasi atau asosiasi. Sedangkan unsur dari grafika yaitu berunsurkan titik, grafis, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, itu tadi unsur dari kedua hal tersebut. Yaitu citra dan grafika. Kita masuk bagian terakhir yaitu 8 contoh penerapan dan kegunaan dari grafika komputer. Nah, grafika komputer penerapan pertama itu di bidang user interface untuk tampilan antarmuka. Bagian user interface itu adalah untuk tampilan antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern. Misalnya pada sistem operasi Windows dan aplikasi Visual Studio ya. Nah, yang kedua itu pembuatan presentasi. Grafika komputer dalam pembuatan diagram-diagram. Misalnya menggunakan grafis dalam aplikasi otomatis perkantoran seperti aplikasi Office yang udah tren lah sekarang ya. Office, siapa yang nggak tahu Office? Mungkin anak SD mungkin yang nggak tahu ya. Aplikasi modern dengan adanya konsep point dan klik gitu. Dan pengontrolan proses. Nah, di bagian pengontrolan proses, grafik komputer untuk aplikasi visual data dengan mengkonekkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS232. Digunakan untuk webcam, monitor lokasi, pengawasan, dan lain-lain. Itu tadi di bagian pengontrolan proses. Dan di bagian bidang teknik dan industri. Nah, kita ada juga di bagian teknik dan industri. Grafik komputer dalam bidang teknik dan industri misalnya pembuatan desain bangun rumah, kerangka, model, dan sketsa suatu produk kendaraan, misalnya motor, mobil, pesawat, dan lain-lain, serta alat suku cadang biasanya menggunakan komputer aided design atau CAD atau CAD, dan komputer aided manufacturing yaitu CAM atau disebut aja CAM. Yang kelima itu pencetakan digital. Nah, grafik komputer dalam bidang pencetakan misalnya untuk pembuatan brosur, buku, billboard, digital, dan lain-lain. Yang ketiga itu bidang seni dan komersil. Yang keenam ya, bidang seni dan komersil. Grafika komputer dalam bidang seni dan komersil, misalnya untuk lukisan digital, promosi barang-barang yang dijual online yang disertai dengan gambar. Bidang hiburan, grafika komputer dalam proses pembuatan dan produksi film, animasi 2D dan 3D yang dilakukan dengan penggambaran setiap geraknya. Itu di bidang hiburan. Sebagai contohnya itu film monster, kalender monster yang dia harus bekerja setiap hari, masuk ke pintu. Ya, itu monster ya. Masuk ke pintu untuk menakuti anak-anak dan mendapatkan energi kehidupan gitu. Nah, itu monsternya itu yang menjadi bagian dari grafika komputer karena dia animasi. Nah, di bidang video game. Video game merupakan suatu permainan yang melibatkan interaksi dan user interface untuk menghasilkan umpan balik yang berbentuk visualisasi pada perangkat video.
Aplikasi video games banyak beredar di pasaran, mulai dari yang sederhana atau 2D seperti Tetris hingga yang rumit seperti 3D yang membutuhkan resource lebih banyak seperti game sepak bola yang mungkin anak laki-laki pada tahu ya, PES yaitu Pro Evolution Soccer. Dari yang standalone sampai yang online network seperti Ragnarok atau Mobile Legend, dari PC, konsol hingga yang mobile device gitu, Mobile Legend ya kayak Legend, Free Fire. Yang online itu online, yang standalone itu kayak Resident Evil gitu kan, Resident Evil itu. Oke, mungkin segitu saja jawaban UTS yang saya sebutkan atau saya presentasikan kali ini. Saya Alim Perdana Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.